Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ketemu lagi nih sama Kak Dinda di acara Cerita Bintang. Ya, seperti biasa selama 1 jam ke depan Kak Dinda akan menemani adik-adik yang di rumah dan yang di studio dengan cerita-cerita yang menarik. Disimak ya. Aku punya majalah dong. Boleh beli dong. Aku beli. Udah jangan berantem. Ayo kalian kenapa? Ini kak, ini beli. Udah, jangan pada berantem ya. Nih dengar, Kak Dinda punya cerita yang menarik buat kalian. Buat adik-adik semua juga dengerin ya. Alkisah di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Barat, ada seorang janda muda yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan rumah sangat besar yang ditempatinya merupakan warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia. Hahaha, lihatlah hartaku ini, emas dan permataku sangat banyak dan indah sekali. Namun sungguh disayangkan, janda itu sangat kikir, pelit dan tamak. Ia tidak pernah mau memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan bantuannya. Bahkan jika ada orang miskin yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan, ia tidak segan-segan mengusirnya. Hai, mau apa kau? Orang miskin? Aku tidak sudi. Rumahku ini diinjak oleh orang sepertimu. Pergi sana kau! Saya hendak meminta sumbangan Nyonya. Karena sifatnya yang kikir dan pelit itu, maka masyarakat di sekitarnya memanggilnya dengan sebutan Baginde Endit, yang artinya orang kaya yang pelit. Hahaha, lihatlah, akulah orang terkaya di desa ini. Tidak ada satupun yang bisa menyaingiku. Selain mewarisi harta yang melimpah ruah dari suaminya, Baginda itu juga mewarisi sifat suaminya sebagai rentenir. Hai, kalian orang miskin, bayar hutang kalian kepadaku sekarang. Hampir seluruh tanah pertanian di desa itu adalah miliknya, yang ia beli dari penduduk sekitar dengan cara memeras, yaitu meminjamkan uang kepada warga dengan bunga yang sangat tinggi dan memberikannya tempo pembayaran yang sangat singkat. Jika ada warga yang tidak sanggup untuk membayarnya, maka tanah pertaniannya harus menjadi taruhannya. Suatu hari, ketika Baginda Endit sedang asyik menghitung-hitung emas dan permatanya di depan rumahnya, tiba-tiba seorang perempuan tua yang sedang menggendong bayi datang menghampirinya. Hai kau, perempuan miskin,
Mau apa kau berdiri di halaman rumahku ini? Bayi di gendongan perempuan itu pun menangis mendengar suara bentakan dari Baginda Endit. Karena kasihan melihat bayinya, pengemis tua itu kembali memohon kepada janda kaya itu agar memberikan sesuap nasi untuk anaknya. Tanpa sepatah kata pun Baginda Endit masuk dalam rumah. Diamlah anakku sayang, sebentar lagi kita akan mendapatkan makanan dari perempuan itu. Perempuan itu sedang memberikan makanan untuk kita. Alangkah senangnya wanita tersebut melihat Baginda masuk ke rumah, karena dipikirnya ia akan mendapat makanan dari Baginda Endit. Namun, sungguh disayangkan, bukannya makanan yang ia dapatkan, melainkan Baginda Endit keluar dengan membawa seember air dan biur. Basahlah seluruh tubuh perempuan itu beserta bayinya. Takkan kau, perempuan miskin? Tak ayal lagi, sekujur tubuh perempuan tua dan bayinya itu menjadi basah kuyup. Sang bayi pun menangis dengan sejadi-jadinya. Dengan hati pilu, perempuan tua itu berusaha mendiamkan dan menyekat tubuh bayinya yang basah kuyup. Melihat perempuan tua itu belum juga pergi, janda kaya yang tidak berperasaan itu semakin marah. Dengan wajah yang garang, ia segera mengusir perempuan tua itu keluar dari pekarangan rumah. Keesokan harinya, beberapa warga datang ke rumah Baginda Endit hendak meminta air sumur kepada Baginda Endit untuk keperluan memasak dan mereka mandi. Kebetulan di desa itu hanya janda itulah satu-satunya yang memiliki sumur dan airnya pun sangat melimpah. Sementara warga yang lainnya harus mengambil air di sungai yang jaraknya cukup jauh dari desa. Berikanlah kami air dari sumurmu ini, Nyonya. Hai kalian semua, aku tidak mengizinkan kalian mengambil air di sumurku. Jika kalian ingin mengambil air, pergi saja kalian ke sungai sana. Di sana airnya banyak. Nanti sumurku ini habis kalian ambil seenaknya. Apa aku bilang? Dia itu pelit. Para warga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka pun terpaksa pergi ke sungai untuk mengambil air. Dan tak berapa lama setelah warga tersebut berlalu, tiba-tiba seorang kakek tua renta berdiri sambil memegang tongkatnya di depan rumah Baginda Endit. Hai kau, kakek tua renta, mau apa kau berdiri di halaman rumahku ini? Hah? Kakek tua itu juga bermaksud untuk meminta air, tapi hanya untuk diminum di saat itu juga. Aku sangat haus, Nyonya. Baginda Endit yang sejak tadi sudah merasa kesal menjadi semakin kesal melihat kedatangan kakek tua itu. Tanpa sepatah kata pun ia keluar dari rumahnya lalu menghampiri dan merampas tongkat sang kakek.
tongkat itu, ia kemudian memukuli kakek itu hingga babak belur dan jatuh tersungkur ke tanah. Ampun Nyonya, sakit Nyonya. Melihat kakek itu tidak berdaya lagi, Baginda Endit pun membuang tongkat itu ke samping kakek tua itu, lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sungguh malang nasib kakek tua itu. Bukannya air minum yang ia peroleh dari janda itu, melainkan penganiayaan. Sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, kakek itu berusaha meraih tongkatnya agar ia bisa bangkit kembali. Inilah pembalasan untuk perempuan sombong dan angkuh sepertimu. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, kakek itu menancapkan tongkatnya di halaman rumah Baginda Endit. Begitu ia mencabut tongkat itu, tiba-tiba air menyembur keluar dari bekas tancapan tongkat itu. Bersamaan dengan itu, kakek itu pun menghilang entah kemana. Semakin lama, semburan air itu pun semakin besar dan deras. Para warga pun berlarian meninggalkan desa itu untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Baginda Endit masih berada di dalam rumahnya, hendak menyelamatkan semua harta bendanya. Tanpa disadarinya, ternyata air telah menggenangi seluruh desa, dan ia pun berusaha untuk menyelamatkan diri sambil berteriak meminta tolong. Baginda Endit terus berteriak hingga suaranya menjadi parau. Namun, tak seorang pun yang datang menolongnya, karena seluruh warga telah pergi meninggalkan desa. Tolong, tolong! Aku tidak bisa berenang. Selamatkan aku. Selamatkan aku dan hartaku ini. Tolong! Tolong selamatkan aku, tolong! Janda kaya yang pelit itu pun tidak bisa lagi menyelamatkan diri dan tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya. Semakin lama, desa itu terus tergenang air hingga akhirnya lenyap dan menjadilah sebuah danau yang luas dan dalam. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Situ Bagendit. Kata situ berarti danau yang luas, sedangkan kata Bagendit diambil dari nama Baginda Endit. Nah, udah pada dengar kan tadi ceritanya gimana? Jadi, kalian tidak boleh pelit sama teman-temannya ya. Oke, semuanya? Nah, kalian berdua ya. Ayo, berdua baikan. Nah, gitu dong. Udah ya, jangan pada berantem lagi ya. Iya, Kak. Buat adik-adik yang di rumah juga ya, kalian harus saling membantu terhadap sesama teman yang membutuhkan bantuan kita. Seperti kalau misalnya ada yang mau pinjam pensil, penghapus, atau yang lainnya, kalian harus meminjamkannya ya adik-adik. Karena anak baik itu pasti banyak temannya. Oke? Oke, adik-adik yang di studio dan yang di rumah, dipahami ya cerita dari Kak Dinda tadi? Ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Sekarang saatnya kita untuk berpisah. Tapi jangan lupa, minggu depan saksikan lagi cerita bintang di hari dan jam yang sama. Masih bersama Kak Dinda ya. Sampai jumpa.